Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah akuntansi Ibu Elsa Septiani Putri, SEI MAK, beserta rekan-rekan PS3B yang saya banggakan. Kami dari kelompok 2, saya Febrian Armansa dan rekan saya Pani Haja Nurhayati dan Priska Sari. Baiklah, kali ini kami akan membahas materi mengenai perhitungan bonus dan bagi hasil penghimpunan dana. Baiklah, materi yang pertama yakni metode perhitungan bonus dan bagi hasil. Pada bank umum konvensional, suku bunga biasanya digunakan untuk menghitung bonus atau jumlah uang tabungan yang akan ditambah ke rekening tabungan nasabah. Berbeda pada bank umum syariah atau unit usaha syariah, produk tabungannya umumnya dikenal dengan produk tabungan IB atau Islamic Banking, yakni terdapat dua skema tabungan Islamic Banking, yaitu titipan atau wadiah dan investasi atau mudharabah. Jika nasabah memilih skema titipan atau wadiah, maka uang yang dititipkan bebas diambil setiap saat ketika nasabah membutuhkan. Jumlah uang akan tersimpan karena terbebas dari resiko pemotongan saat bank mengalami kerugian. Pada skema ini, bank memberikan bonus keuntungan yang berupa bagi hasil yang besarnya sesuai kebijakan masing-masing bank syariah dan tidak ditentukan di awal akad. Misalkan, bonus yang dibagikan bank sebesar Rp40.000 untuk Tuan Dian pada bulan September. Selain skema titipan, tabungan Islamic Banking juga menyediakan tabungan dengan skema investasi atau mudharabah. Nilai bonus pada skema mudharabah ditentukan di awal akad berupa perbandingan atau persentase antara bank dan nasabah. Bonus yang berasal dari prinsip bagi hasil bersifat fluktuatif, sesuai dengan imbal hasil yang diperoleh bank syariah dari investasi yang dilakukan bank syariah tersebut. Saat ini, perhitungan bagi hasil antara bank syariah tidak berdasarkan pada profit and loss sharing, namun didasarkan pada pendapatan revenue sharing. Melalui pola ini, dana nasabah tidak hilang meskipun bank syariah mengalami kerugian. Perhitungan pembagian keuntungan sebagai berikut. Sebagai contohnya bisa dilihat sebagai berikut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang unsur-unsur pembagian hasil usaha dan tahapan perhitungan pembagian hasil usaha. Jadi untuk unsur-unsur pembagian hasil usaha, yang pertama itu ada unsur sumber dana. Jadi sumber dana yang harus diperhitungkan dalam pembagian hasil usaha adalah sumber daya yang menggunakan prinsip mudharabah. Yang kedua yaitu unsur penyaluran dana. Jadi untuk mengetahui sumber pendapatan hasil usaha utama yang diperoleh dalam perbankan sering disebut aktiva produktif. Yang ketiga itu unsur pendapatan usaha utama. Pendapatan yang diperoleh dari pengelola usaha utama bank syariah, pendapatan aktiva produktif, unsur pendapatan usaha utama yang merupakan pendapatan bersih atau neto. Selanjutnya yaitu tentang tahapan perhitungan pembagian hasil usaha. Jadi tahapan perhitungannya itu yang pertama ada pendapatan yang akan didistribusikan atau dibagi dengan pemilik dana atau pemodal. Adalah pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan dana yang disebut dengan pendapatan usaha utama. Yang kedua yaitu ada pendapatan usaha aktual dan pendapatan nyata-nyata diterima atau cost basis. Yang ketiga itu ada dipisahkan pendapat yang sumber dananya dari pihak ketiga. Sisanya merupakan pendapatan cash basis dari sumber dana lainnya. Selanjutnya keempat itu ada sesuai prinsipnya dana pihak ketiga atau pemodal eksternal. Dibedakan sumber dana dengan prinsip wadiah. Yang kelima itu pada prinsipnya hanya pendapatan sumber dana dengan prinsip mudharabah yang memperoleh bagi hasil atau sumber dana mudharabah
yang merupakan komponen bagi hasil. Dan yang terakhir, yang keenam, itu pendapatan kelompok dana merupakan pendapatan milik bersama pemilik modal. Dengan pengelola, pendapatan kelompok dana tersebut dibagikan kepada masing-masing pemodal individu. Perhitungan bagi hasil untuk rekening individu atau tabungan dan deposito mudharabah. 1. Tabungan mudharabah. Tabungan mudharabah merupakan perhitungan bagi hasil tabungan. Tabungan mudharabah dilakukan berdasarkan saldo rata-rata harian yang dihitung di tiap akhir bulan dari awal pembukuan dan bulan berikutnya. Dalam perhitungan bagi hasil tabungan mudharabah, perlu diperhatikan hal-hal berikut. 1. Hasil perhitungan bagi hasil dalam angka satuan bulat tanpa mengurangi hak nasabah. 2. Dalam hal pembayaran bagi hasil, Bank Syariah menggunakan metode end of month. Adapun contoh dari bagi hasil ini yaitu dengan rumus bagi hasil sama dengan saldo rata-rata individu dikali keuntungan Bank Syariah per saldo rata-rata Bank Syariah. Sehingga dapat dituliskan keuntungan Ibu Ratna Ningsih sama dengan saldo rata-rata Ibu Ratna dikali keuntungan Bank Syariah per saldo rata-rata Bank Syariah dikali 60%. Sama dengan 15 juta dikali 30 juta per 7,5 miliar dikali 60%, sehingga menghasilkan 36.000. 2. Deposito mudharabah. Dalam perhitungan bagi hasil, deposito mudharabah mutlak, basis perhitungannya adalah bagi hasil yang sebenarnya, termasuk tanggal tutup buku, namun tidak termasuk tanggal pembukuan. Tanggal pembukuan deposito mudharabah mutlak dan tanggal jatuh tempo. Sedangkan jumlah hasil dalam sebulan yang menjadi angka penyebut atau angka pembagi adalah hari kalender bulan yang bersangkutan. Contoh, dengan rumus bagi hasil sama dengan deposito individu dikali pendapatan per saldo rata-rata individu di bank. Sehingga dapat ditulis keuntungan nasabah sama dengan deposito Tuan Arif dikali pendapatan Bank Syariah per saldo rata-rata di Bank Syariah dikali 55%, sama dengan 20 juta dikali 500 juta per 10 miliar dikali 55%, sehingga menghasilkan Rp550.000.